Kamu mau ngapain membunuh Muhammad? Kamu nggak malu? Emosi dengan seperti ini, menghunuskan pedang. Tapi adikmu sendiri sudah masuk Islam. Kalau mau bunuh, bunuh dulu adikmu, gitu loh. Jadi segala sesuatu, kita mau mengajak manusia kepada hal-hal yang baik, nggak bisa dengan omong saja. Harus kita melakukannya terlebih dahulu. Kita menyuruh anak kita sholat, tapi kita nggak sholat. Kita mau menyuruh anak kita mengaji, kita nggak pernah mengaji. Nah, ini sesuatu yang mustahil. Ini mengharapkan kapal ya, yang harusnya berlayar di atas lautan, ini kapal dipaksa untuk berlayar di atas pasir. Nggak bakal ketemu logikanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan kajian kita tentang sirah nabawiyah. Alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, yang biasa kita kenal dengan julukan Al-Faruq, yaitu mempunyai arti pembeda antara hak dan batil. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala an juga dikenal sebagai Abu Hafs. Jadi kalau kita belajar hadis atau kita membaca buku-buku hadis, ya, kalau disebut an Abi Hafsin, ya, itu berarti riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Karena beliau ini adalah mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menikahi putri dari Umar bin Khattab yang bernama Hafsah. Anaknya Umar itu yang bernama Hafsah yang dinikahi oleh Rasulullah SAW, makanya beliau dijuluki sebagai Abu Hafs. Sebelum kita bahas tentang bagaimana kisah dari Umar bin Khattab ini masuk atau memeluk agama Islam, sekiranya kita sedikit flashback tentang bagaimana nasab Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Di sini dijelaskan huwa Abu Hafsin Umar bin Khattab al-Adawi al-Qurashi. Dia adalah Abu Hafs, ayahnya Hafs. Umar bin Khattab al-Adawi, karena dari Bani Adi, al-Qurashi, dan beliau radhiyallahu ta'ala an juga dari suku Quraisy. Ismuhu wa nasabuhu, nama beliau dan nasabnya. Huwa Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Kirit bin Zarah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar wa huwa Quraisy. Dan Nadhar ini adalah orang atau kakek nenek Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab yang diberi julukan Quraisy, yaitu Nadhar bin Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Dan Adnan dari keturunan Nabiullah Ismail bin Ibrahim. Jadi kakek nenek moyang Rasulullah dengan kakek nenek moyangnya Umar bin Khattab itu bertemu di kakek yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Rasulullah juga mempunyai kakek nenek yang bernama Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Ini bertemunya di Ka'ab bin Lu'ay. Jadi bertemu nasabnya karena sama-sama dari suku Quraisy.
Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yalqabu aidan bil Faruq, dan beliau radhiyallahu taala an diberi laqab atau julukan dengan Al Faruq, yaitu pembeda. Dan ini adalah sunnah dari Rasul dan para sahabatnya, memberi julukan kepada sahabat sesama muslim itu dengan julukan-julukan yang baik, yang bagus, bukan dengan memberikan julukan-julukan yang jelek atau julukan-julukan yang menghina. Itu tidak boleh. Wulida fi amil fil, beliau dilahirkan pada tahun gajah. Beliau dilahirkan pada tahun gajah juga, sama seperti Rasulullah SAW. Kan tapi kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di awal-awal dimulai kajian sirah, bahwasanya di tradisi Arab jahiliyah itu tidak ada nama dari tahun-tahun tertentu. Apa yang ada kejadian di tahun itu, ya itulah tahun tersebut. Jadi di zaman Rasulullah lahir, setelah itu tidak jauh ada pergerakan atau kejadian besar yang sudah dimaklumi oleh seluruh umat manusia, yaitu penyerangan Abraha ke Makkah Al-Mukarramah. Kan tapi biidznillah ta'ala, dengan izin Allah, ya, mereka tidak mampu menghancurkan Ka'bah. Ya, Allah utus kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang membawa batu dari neraka, kerikil-kerikil kecil dari api neraka. Ya, tahun itulah disebut dengan tahun gajah, karena Abraha ingin menyerang Makkah dengan menggunakan tentara gajah. Jadi dari tahun itu sampai kapan, mungkin 10 tahun, 15 tahun belum ada kejadian. Jadi orang yang lahir pada rentan dari kejadian satu ke kejadian yang lain itu disebut lahir pada tahun gajah. Jadi seandainya Abraha menyerang Makkah dengan menggunakan kuda, ya, disebut tahun kuda. Jadi seperti itu. Sama saja seperti Rasul, lahirnya di tahun gajah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah muslimnya Umar bin Khattab ini adalah sebuah peristiwa yang sangat menarik. Pada suatu hari Umar bin Khattab ini dengan membawa pedang yang sudah terhunus, bukan berada di dalam sarungnya, ya, sudah terhunus pedang ini. Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan pada waktu itu belum masuk Islam, menuju Darul Arqam. Dar al-Arqam ini adalah tempat di mana Rasulullah bersama para sahabatnya, Sabiqunal Awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam pada saat itu, ya termasuk Umar bin Khattab juga orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Tapi di awal-awal Islam, Dar al-Arqam itu tempat di mana Nabi SAW biasa berkumpul dengan para sahabatnya. Jadi biasa berkumpul di tempat Dar al-Arqam. Jadi itu sudah ma'ruf, sudah diketahui oleh orang-orang musyrikin Quraisy bahwa orang-orang muslimin pasti ada di Dar al-Arqam. Tidak mungkin di tempat yang lain. Melihat muka dari Umar bin Khattab yang beringas, karena orang ketika emosi, dikalahkan dengan emosi, itu pasti wajahnya itu berubah. Yang awalnya orang yang enak dilihat, ya, senyum, itu hilang senyumnya, ya, wajahnya tidak enak dilihat, tidak enak dipandang, ya. Karena apa? Ketika kita emosi, kita membuka salah satu pintu syaitan untuk menguasai diri manusia. Yang kita ketahui pintu syaitan yang pertama adalah al-khauf, takut yang sangat berlebihan, ya otomatis itu terbuka salah satu pintunya. Makanya kalau kita ke sebagian besar rumah-rumah dukun, itu rata-rata tampilannya mengerikan, karena ingin membuka pintu ketakutan dulu di hati kita. Kemudian kita
Kalau kita berbicara dengan teman-teman atau sahabat atau keluarga kita, saya kayak diganggu sosok kayak pocong, ya berarti takutnya dengan pocong. Ya. Karena jin, syaitan itu paling pintar dalam menggoda manusia. Nggak usah diajarin mereka. Ya. Karena mereka itu tahu bahwa fulan ini takut dengan ini. Kalau memang jin itu mempunyai wujud seperti pocong, kenapa pocong hanya ada di Indonesia? Di negara-negara barat itu nggak ada hantunya atau jinnya berupa pocong, ya berupa yang lain. Jadi itu mereka bisa merubah bentuk dengan cepat. Memang itu kelebihan yang Allah berikan kepada bangsa jin. Nah, beda dengan manusia, ya dilahirkan dengan wujud seperti itu, ya memang seperti itu. Sampai meninggal seperti itu. Sampai korinnya, korin itu adalah kembaran kita. Dari kita awal lahir, keluar dari rahim ibu kita, itu korin juga seperti kita persis. Tidak ada bedanya. Semua manusia mempunyai korin. Meski itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi kata Rasulullah, bedanya korin yang saya miliki itu sudah tidak bisa mengajak saya kepada kemaksiatan. Justru Rasulullah yang mengajak korinnya, memaksa korinnya untuk berbuat kebaikan. Karena itu. Jadi yang pertama adalah al-khauf, takut. Kemudian marah, emosi. Emosi tidak sadar sudah membunuh orang, tiba-tiba dia menyesal, menangis. Ya. Kejadian yang terjadi beberapa bulan yang lalu, ya. Itu ada kasus orang membunuh orang 2 lawan 10 katanya. Itu mereka tidak sadar karena mereka dikuasai oleh rasa emosinya. Yaitu rasa pintu syaitan masuk. Nggak sadar sudah membunuh orang, tiba-tiba setelah itu sadar, ya kok sudah banyak korban, menangis, ketakutan dan lain-lain karena sudah sadar. Ketika melakukan pembunuhan, ketika menguasai emosi menguasai dirinya, dia sudah lupa, akal sehatnya sudah tidak terpakai, tidak fungsi untuk sementara. Kemudian rasa cemas yang berlebihan, was-was, itu pintu setan juga. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, matanya yang sangat tajam Umar bin Khattab ini. Orang dengan melihat Umar berjalan dengan menghunus pedang dengan mukanya yang beringas, ya, matanya yang marah, ya, kemerah-merahan matanya. Ya, karena sudah marahnya sudah di puncaknya. Melihat orang-orang tersebut, melihat kondisi Umar, maka menyangka dan mengerti ini tentu akan terjadi korban pembunuhan oleh Umar bin Khattab. Karena sebelum kejadian ini, mereka kumpul, orang-orang Quraisy itu berkumpul, bermusyawarah. Bagaimana menghentikan dakwah dari Muhammad ini. Mereka bahas strategi bagaimana Muhammad ini supaya tidak mendapatkan pengikut, agamanya berhenti. Bagaimana? Ngomong, ini kita pasang pendapat, pakai pendapat ini, pakai pendapat ini, pakai pendapat ini. Akhirnya Umar bin Khattab berdiri, ya, dan mengatakan, cukuplah saya saja yang menghadapi Muhammad itu. Dengan nada emosi, Umar bin Khattab ini meninggalkan tempat musyawarah tadi, yang dihuni oleh orang-orang Quraisy. Untuk apa? Menyelesaikan baini wa bainah. Kata Umar bin Khattab, antara saya dan dirinya. Maksudnya adalah Muhammad. Selesai. Saya membunuh Muhammad, Bani Hashim tidak akan diam. Pasti akan minta balas. Selesai di Umar, selesai. Selesai Muhammad, sudah saya bunuh Muhammad, dan Bani Hashim keluarganya meminta saya untuk bertanggung jawab, saya akan bertanggung jawab. Belum Islamnya saja, Umar bin Khattab ini dikenal seperti ini. Apalagi ketika hatinya dipenuhi dengan rasa iman, maka semakin Umar bin Khattab tidak takut dengan yang berbau kematian. Karena Umar bin Khattab tahu
bahwa kematian tidak akan mendatangi kita kecuali memang sudah ditetapkan. Kita lihat Khalid bin Walid, ya, ketika sakaratul maut, di tubuhnya lebih dari 70 bekas sayatan pedang, ya, tusukan tombak dan anak panah, kan, tapi meninggalnya di atas tempat tidurnya. Berarti ajal itu kalau belum sampai, ada aja caranya untuk selamat. Jadi kita belajar dari hal ini bahwa semua yang berurusan dengan ajal, kalau belum ajalnya nggak akan meninggal. Ada yang nggak berperang, dalam kondisi enak-enak makan, sakit dadanya, pusing, tiba-tiba pengen tidur nggak bangun lagi. Ada yang berperang terus, nggak mati-mati, nggak meninggal. Ini rahasia yang Allah saja yang mempunyai ilmunya. Karena perkara-perkara yang gaib itu tidak ada yang tahu. Wa ma utita minal ilmi illa qalil. Dan ilmu gaib itu, dan saya tidak memberi kamu wahai Muhammad ilmu gaib kecuali sedikit. Sedikit saja yang diberikan kepada Nabi. Nabi nggak tahu kapan kiamat. Cuma diberi kisi-kisinya saja. Tanda-tandanya seperti ini. Kapan? Hari Jumat. Ya hari Jumat mah kita sudah berapa ribu kali dari kita zaman kecil sampai sekarang. Sudah berapa ratus ribu kali mungkin kita melaksanakan sholat Jumat. Nggak ada tuh. Oh berarti nggak ada kiamat. Bukan. Sesuatu yang belum terjadi bukan tidak akan terjadi. Jadi kemudian dalam perjalanan Umar bin Khattab menuju Dar Al-Arqam, Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Nuaim bertanya, "Ya Umar, ila aina tadhhab?" Wahai Umar, kau mau pergi kemana ini? Umar menjawab, "Sa'aqtulu Muhammadan wa huwa murtad." Dan Umar menjawab, saya mau membunuh itu tuh, Muhammad itu yang murtad. Maksudnya Umar murtad dari ajaran nenek moyangnya yang menyembah Latta, Uzza, Hubal dan yang lain-lain, dewa apa, patung-patung yang mereka sembah sebagai Tuhan. Jadi dianggap murtad. Contohnya kita ketika kita dalam dunia ini kita dilahirkan oleh orang tua kita sebagai seorang muslim, diadzankan telinga kita diisi dengan hal-hal yang Islam, berarti kita muslim. Kemudian di tengah perjalanan kehidupan, di usia 25, 27, 30, 32 tahun, waliyadzubillah, ya, semoga tidak terjadi, kita murtad. Kita berpaling dari keimanan itu, ya itulah murtad. Jadi Umar bin Khattab meyakini bahwa Muhammad ini telah murtad dari keyakinan-keyakinan yang telah mereka pegang dengan gigih selama ratusan tahun. Nah, Nuaim bin Abdullah ini bertanya lagi, "Waman murtad?" Dan siapa yang murtad wahai Umar? Yang mana lagi? Jawab Umar bin Khattab. Itu yang memecah belah kita. Nah, orang yang berdakwah tentang kesatuan, persatuan, bahwa umat Islam ini harus bersatu. Alhamdulillah, kaum muslimin jumlahnya miliaran. Mereka sama-sama mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam itu datang untuk pemersatu di bawah naungan kalimat tauhid. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang kata Umar bin Khattab ini sebelum beliau masuk Islam adalah orang yang memecah belah kenyamanan kaumnya. Jadi kaum, sebuah bangsa, sebuah tatanan hidup sosial manusia, ketika sudah berada di zona nyamannya dia, kemudian ada satu yang mengajak kepada hal-hal yang untuk kebaikan, persatuan, berubah dari gelapnya jahiliyah menuju terang benderangnya tauhid, itu pasti akan ada
hal-hal yang seperti Rasulullah alami dengan para sahabatnya. Diklaim ini memecah belah. Itu Muhammad yang memecah belah orang-orang Arab, terutama orang-orang suku Quraisy. Kemudian menjelek-jelekkan nenek moyang dan keturunan kita. Gimana mereka tidak merasa aib? Karena nenek moyangnya sendiri dijelekkan. Menyembah batu yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat sedikit pun. Bahkan di kisah Nabiullah Ibrahim Abul Anbiya, Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung kecuali satu patung yang paling besar. Kapaknya digantungkan di lehernya. Nah, yang patung-patung yang kecil semua dihabisin, dirusak semua oleh Nabiullah Ibrahim. Dipanggil Ibrahim. Ini pasti perbuatannya Ibrahim. Tidak ada orang yang tidak paling benci terhadap patung-patung ini kecuali Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim belum pernah sujud kepada patung-patung tersebut, beribadah kepada patung-patung tersebut. Nabiullah Ibrahim dipanggil dan kata Nabi Ibrahim, "Kenapa engkau tanya sama saya? Kapaknya ada di patung yang paling besar. Silahkan tanya dengan patung yang paling besar." Mungkin dia marah terhadap patung-patung yang kecil. Penguasa saat itu menertawai statement dari Nabiullah Ibrahim. Bagaimana akal sehatmu wahai Ibrahim? Patung ini gak akan bisa jawab. Patung ini kita yang buat kok. Dan Nabi Ibrahim dengan santai. Ya kalau memang patung tidak bisa menjawab pertanyaanmu, kenapa kau jadikan mereka Tuhan? Yang tidak bisa menjawab apapun, tidak bisa melindungi dirinya dari mudarat. Jadi seperti itu. Nah, tuduhan lagi kepada Nabi Ibrahim. Jadi semua para nabi itu mengajak kepada persatuan pasti dituduh dengan memecah belah bangsanya. Bahkan keturunannya. Siapa lagi kalau bukan Muhammad, kata Umar bin Khattab. Nu'aim bin Abdullah berkata, "La wallahi ya Umar." Tidak, engkau salah wahai Umar, demi Allah. Tidak salah lagi. Salah wahai Umar, kata Nu'aim bin Abdullah. Kenapa? Limadha? Kenapa? Kata Umar bin Khattab. Apa kamu tidak malu wahai Umar? Kamu mau pergi membunuh Muhammad, sementara adikmu sendiri yang bernama Fatimah mengikuti agama yang dibawa oleh Muhammad. Kamu mau ngapain membunuh Muhammad? Kamu gak malu? Emosi dengan seperti ini, menghunuskan pedang. Tapi adikmu sendiri sudah masuk Islam. Kalau mau bunuh dulu adikmu, gitu loh. Jadi segala sesuatu kita mau mengajak manusia kepada hal-hal yang baik, nggak bisa dengan omong saja. Harus kita melakukannya terlebih dahulu. Kita menyuruh anak kita sholat, tapi kita nggak sholat. Kita mau menyuruh anak kita mengaji, kita nggak pernah mengaji. Nah, ini sesuatu yang mustahil. Ini mengharapkan kapal yang harusnya berlayar di atas lautan, ini kapal dipaksa untuk berlayar di atas pasir. Nggak bakal ketemu logikanya. Itu Fatimah, adikmu sendiri sudah masuk Islam. Mendengar hal ini, muka Umar bin Khattab yang memang tadinya sudah marah, tambah menjadi emosinya. Ya karena keluarga terdekatnya yaitu adiknya sendiri sudah memeluk agama Islam. Orang lain yang dimusuhi oleh Umar, orang lain yang dikejar-kejar, ini malah adiknya sendiri menjadi pengikut dari orang-orang yang mau dikejar. Ya maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jadi Umar bin Khattab menuju Dar Al-Arqam. Dia berangkat ke rumah adiknya yang bernama Fatimah. Di rumah Fatimah radhiyallahu taalaan sedang berkumpul dengan suaminya yaitu Sa'id bin Zaid dan seseorang sahabat yang bernama Habbab bin Arad. Mereka sedang membaca Al-Quran. Jadi luar biasa. Dahulu para sahabat itu ketika ingin belajar tentang Quran, tentang Islam, itu mereka nggak sekonyong-konyong ini pegang
mushaf, belajar, dipegang. Itu harus menggunakan pengajar. Siapa yang mengajari? Nah, ini adalah kebiasaan dari Rasulullah. Ketika Rasulullah mengutus utusan ke Madinah mengajarkan orang-orang penduduk Madinah Islam, dikirim ahli-ahli Quran, itu dikirim semua untuk mengajarkan Quran kepada penduduk setempat. Begitu juga sahabat Habbab bin Arat. Diketuk pintunya oleh Umar dan dijawab, ya. Siapa? Kata Fatimah. Umar menjawab dengan lantang, ana Umar bin Khattab. Mendengar suaranya saja, Habbab bin Arat sudah lari ke belakang pintu. Jadi pintu siapa? Umar menjawab, ana Ibn Khattab. Ini lari Habbab bin Arat ini. Karena memang disegani sosok Umar ini. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf. Suhuf itu adalah lembaran. Dulu wahyu turun satu ayat. Tidak langsung satu surat Allah turunkan. Tidak langsung satu juz Allah turunkan. Memang tadarruj, pelan-pelan, step by step. Supaya apa? Turun ayat yang pertama itu sudah dihafal, sudah difahami, ya. Kemudian tafsirnya semuanya sahabat faham, dilaksanakan, nah, baru turun ayat yang lain. Jadi seperti itu. Jadi dulunya Quran itu turun step by step, ayat per ayat. Jadi ada yang menulis di atas kertas. Ya, kalau zaman dulu susah kertas. Ya. Mungkin di pelepah daun daun korma dan semua di kulit-kulit kulit-kulit binatang, kulit-kulit pohon itu ditulisin semua. Ada yang nulis di batu, ngukir, ada yang langsung hafal. Memegang suhuf, lembaran tulisan Quran itu, menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya. Jadi disembunyikan di belakang bajunya oleh Fatimah. Saat Umar bin Khattab masuk, tidak sengaja suhuf lembaran yang tersembunyi di belakang baju Fatimah adiknya itu jatuh. Nah, jatuh, entah seperti apa kejadiannya, intinya jatuh. Ya. Karena berupa suhuf lembaran, jadi gampang jatuh. Apa yang kau sembunyikan itu wahai adikku di balik bajumu? Fatimah menjawab, suhuf. Ma huwa suhuf? Apa itu suhuf, kata Umar bin Khattab. Fatimah menjawab, minal Quran. Itu sebagian lembaran dari Al-Quranul Karim. Maka dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bertepatan dengan sebuah ayat yang berbunyi Toha. Surat apa ini? Ya tadi suratnya. Surat Toha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha. Tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk membuat sulit manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya aku Allah. Ini lanjutan dari surat Toha. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Wa aqimus shalah li dzikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingat kepadaku, kata Allah. Ini perintah dari Allah untuk mendirikan salat. Untuk apa? Mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sa'ata atiyatun. Sesungguhnya kiamat, sa'ah itu bahasa lain, persamaan dari kata-kata kiamat. Inna sa'ah atiyatun. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang.
akadun ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Yang sengaja waktunya tidak kami beritahukan kepada kamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Litujza, untuk kami balas segala setiap orang. Jadi balasan, pahala dosa, pahala dosa. Ya, seperti itu terus. Tentang apa? Kullu nafsin bima tas'a. Setiap apa saja yang telah mereka lakukan di dalam kehidupan ini. Setelah membaca ayat ini, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, itu gemetar tubuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Sampai tangannya memegang suhuf ini gemetar juga. Dalam hati Umar ini nggak main-main. Tapi di dalam hati pada saat itu tidak diucapkan oleh Umar. Diucapkannya nanti setelah beliau masuk Islam. Belum pernah saya membaca ajaran yang semacam ini. Ya, Umar sebenarnya mengetahui tentang bahasa Arab. Karena orang yang mengerti tentang bahasa Arab 100% tidak ada pertanyaan, ya orang Arab, apalagi suku Quraisy. Kemudian gak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini adalah sesuatu yang benar. Ya, bergetar hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ya, mulai kendor semangat Umar bin Khattab untuk memerangi Rasulullah, bahkan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Fatimah, beritahu aku di mana aku bisa menemui Muhammad ini. Apakah ada di Darul Arqam atau di tempat yang lain? Kata adiknya, saya tidak akan memberitahu di mana posisi Nabi kepada kamu. Ini adiknya sendiri. Ditanya oleh Umar, mana posisinya Muhammad sekarang? Ini nggak keluar statement, oh Nabi Muhammad ada di tempat ini. Karena takut Fatimah, oh saya takut sama Umar. Ya, kakak saya, abang saya ini adalah sosok yang keras. Saya takut. Nggak ada. Sudah hilang rasa takut kecuali kepada Allah. Di mana? Umar bertanya lagi. Saya tidak akan memberitahu, kata Fatimah. Jawab seperti itu terus. Lebih baik kamu membunuh saya kalau memang maksudmu itu ingin membunuh Nabi Muhammad. Luar biasa imannya Fatimah. Al-Quran belum 30 juz, 114 surat. Syariat belum 100% sempurna. Fatimah, adiknya Umar, sudah mau menggantikan nyawanya demi Rasulullah. Luar biasa para sahabat itu dan sahabiat. Kemudian, lebih baik kamu membunuh saya kalau memang itu lebih baik dan lebih membuatmu lega daripada kamu membunuh Muhammad. Sama sekali tidak, saya nggak akan mencelakakan dia, kata Umar bin Khattab. Fatimah kasih informasi aja kepada saya. Di mana sih Muhammad itu sekarang? Ya, di mana lagi kalau bukan di Darul Arqam. Akhirnya Umar bin Khattab bergegas menuju Dar Al-Arqam. Nah, saat di dalam Darul Arqam, Nabi memang sedang berkumpul dengan para sahabatnya, termasuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang juga terkenal sebagai pendekar juga. Jadi suku Quraisy itu juga terbagi menjadi beberapa kabilah. Setiap kabilah itu juga mempunyai pendekar-pendekar juga. Ada Bani Hashim, ada Bani Abdul Muttalib, ada Bani Hashim, Bani Adi, ya, itu banyak itu. Ya, Umar dari Bani Adi. Ya. Jadi Quraisy itu banyak. Kemudian pendekar juga ini Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala an, yang juga satu-satunya paman yang paling dicintai oleh Rasulullah.
Diketuklah pintu itu oleh Umar bin Khattab. Ya. Siapa di luar? Ana ibn Khattab. Dengan suaranya yang khas, Umar bin Khattab mengatakan, saya adalah anaknya Khattab. Di dalam Darul Arqam ini geger sebagian sahabat. Umar ngetok pintu kita. Ada apa ini? Pasti akan ada korban. Umar datang ini sebagai bencana. Sebagian dari para sahabat itu memikirkan hal seperti itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan para sahabat. Tenang, ihda'u, tenang kalian. Mungkin ada hikmahnya Ibn Khattab datang ke sini. Lain sahabat yang lain Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dengan duduk menemani Rasul, Hamzah bin Abdul Muttalib mengatakan, da'hu yadkhul, biarkan dia masuk. Fa illam yuridil khair falahu. Kalau memang dia masuk ke sini, Umar masuk ke sini menginginkan kebaikan, maka dia akan dapat kebaikan. Fa illam la, kalau memang tidak menginginkan kebaikan, justru kebalikannya, fadabahnahu bisayfi. Saya akan penggal Umar bin Khattab ini dengan pedang saya. Ini Sayyidina Hamzah yang umurnya jauh lebih tua dibanding Umar bin Khattab. Ya, mengatakan hal seperti itu. Da'hu yadkhul fa in yuridul khair falahu. Kalau memang Umar bin Khattab masuk menginginkan kebaikan, dia akan dapat. Fa illam la fadabahnahu bisayfi. Kalau memang enggak mau baik, enggak mau menerima kebaikan, masuk ke sini mau cari gara-gara, fadabahnahu bisayfi. Itu kata Hamzah bin Abdul Muttalib. Buka pintunya, kata Hamzah bin Abdul Muttalib. Dibukakan pintunya, begitu dibukakan Umar masuk sampai berhadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berkedip sedikit pun dari pandangan Umar menuju Rasulullah. Tidak bisa berkata-kata Umar bin Khattab itu. Umar yang dikenal sebagai orang yang kuat, tegas, itu jatuh lunglai di atas kedua lututnya, menangis di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersaksi juga bahwa engkau adalah utusannya. Kemudian syahadat dari Umar bin Khattab ini disambut dengan baik. Senang para sahabat yang berada di Dar Arqam. Di Darul Arqam ini semuanya bertakbir semua. Dengan Islamnya Umar, yang awalnya mungkin kaum muslimin tidak mempunyai kendaraan untuk berdakwah, tidak mempunyai pelindung dalam berdakwah, Allah mengetuk hati dari Umar bin Khattab untuk masuk ke dalam Islam. Orang yang paling membenci Islam, ingin membunuh Nabi, Allah balikkan hatinya. Sebentar saja sudah jadi Muslim. Itu Umar. Jadi Allah kalau mau membolak-balikkan hati, 1 detik, sepersekian detik aja bisa. Berapa banyak kaum muslimin yang hanya Indomie, karena Indomie 1 dus. Indomie 1 dus bisa berganti agama. Waliyadzubillah. Allah yang membolak-balikkan hati. Maka dari itu jangan sampai kita lupa membaca doa ya muqallibal qulub. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Kuatkanlah, kokohkanlah ya Allah qalbi, hatiku ini di atas agamamu. Ini menandakan bahwa kita makhluk yang lemah meminta pertolongan kepada Allah.
kuatkanlah hatiku ini di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, yang menggerakkan hati, yang tadi membolak-balikkan, sekarang yang menggerakkan hati. Pengen maksiat, lagi pengen judi, lagi gak pegang duit 500.000 khamsamiyah. Nah, tinggal ini deh, ini ada bola nih ya. Lihat situs judi, ini pur berapa ini ya. Oh, fur setengah, fur 3/4 kurang, main tebak selisih skor aja, terjadi 3 gol kita menang, ya udah pilih yang ini aja. Nah, siapa yang dapat kartu kuning pertama, disebut namanya, kalau benar itu kali lipatnya lebih tinggi biasanya. Jadi sesuatu yang mustahil 99% salah, 1% benar, itu semakin tinggi kaliannya. Itu di judi. Udah, taruh aja. Itu yang menggerakkan ya. Makanya kita selalu mohon kepada Allah. Baru pulang dari masjid, diajak temennya, ente nggak naruh ini taruhan, kebetulan nih duit anak sih sedikit, ya udah ya khair, ya ini ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Gerakkanlah hatiku ini di atas atau di dalam ketakwaan kepadamu, hanya takwa kepada Allah dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Jadi perihal yang sangat gampang dan mudah yang Allah lakukan kepada Umar bin Khattab. Kegembiraan meliputi suasana ketika itu, karena sebelumnya dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh muslimin. Setelah dia masuk Islam, maka jelas ini adalah sebuah keuntungan yang sangat besar yang dialami oleh kaum muslimin. Karena dia tertarik kepada Islam bukan karena bujuk rayu. Nggak pernah, ayo Umar, ente masuk Islam. Nggak pernah dibujuk rayu. Dia masuk sukarela. Ini yang luar biasa. Tidak karena diingin diberikan harta. Ya kalau memang Islam itu bisa dibeli dengan harta, maka Rasulullah sudah melakukan. Ketika Rasulullah didatangi oleh Sadatul Quraisy, pemimpin-pemimpinnya Quraisy, apakah kamu mau, wahai Muhammad, kami berikan perempuan sebagai istrimu yang paling cantik? Enggak mau. Kami berikan kepadamu, wahai Muhammad, harta yang sampai kamu meninggal pun turunanmu tidak akan habis uangnya, hartanya. Enggak mau. Dan dijawab oleh Rasul, ya, seandainya kalian meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, bisa nggak kira-kira? Nggak usah mereka deh, ya, yang melihat bintang, belum ada teleskop, belum ada alat-alat yang canggih. Ya. Sekarang aja, siapa yang bisa meletakkan matahari di tangan kanan? Boro-boro. Di zaman kita yang serba canggih, nggak ada. Tidak ada. Ini adalah bahasa tandingan, bahasa kiasan. Ya, seandainya kamu bisa mendatangkan matahari sampai kamu taruh di tangan kanan dan bulan di tangan kiri, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Jadi seorang muslim diajarkan oleh nabinya untuk tidak meninggalkan kejujuran. Kalau kita beriman kepada Allah, itu tidak akan bisa dibeli oleh apapun dan oleh siapapun. Jadi orang yang bisa dibeli, udah nih uang pelicin, licin jalannya buat masuk neraka, susah jalannya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Dan tidak diiming-imingi oleh kedudukan yang tinggi. Nanti kamu kalau masuk Islam, saya akan angkat kamu untuk jadi ini posisi-posisi yang strategis. Enggak. Lillahi ta'ala. Kemudian, tapi karena kebenaran, yaitu al-haq.
Kebenaran ini, hidayah dari Allah menembus hati dari Umar bin Khattab melalui wasilah yang sangat sepele, simple. Dengar adiknya membaca Toha, masuk ke dalam rumahnya Umar bin Khattab, masuk ke dalam rumah adiknya Fatimah, coba pengen lihat aku. Dibaca oleh Umar, ini nggak mungkin kata-kata seindah ini, karena di zaman Arab setiap nabi dan rasul itu diberikan mukjizat sesuai keadaan kaumnya. Nabi Muhammad hidup di zaman di mana para orang-orang Arab itu sangat mencintai syair. Kalau kita penasaran, searching ya, syair jahiliyah itu keluar syair-syair sebelum masa dari Rasulullah SAW. Bahkan ratusan tahun sebelum Rasulullah lahir, itu orang Arab sudah biasa mengeluarkan syair dengan bahasa yang indah. Ini gak akan mungkin dibuat oleh Muhammad. Saya tahu Muhammad gak bisa membaca, tapi bisa dapat seperti ini benar-benar bukan kalam Muhammad. Ini benar-benar wahyu. Begitu juga Nabi Allah Musa. Ketika Nabi Musa diutus oleh Allah ke sebuah kaum, dan kaumnya itu berada di zaman yang sangat mencintai sihir, semuanya disihir. Ini sihir. Nabi Musa diberikan mukjizat sihir juga oleh Allah. Jadi Allah memberikan mukjizat itu kepada nabinya dan kepada rasulnya, itu sesuai dengan keadaan kebiasaan kaumnya. Kemudian dari wasilah ayat dalam surat Toha yang dibacakan melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya sendiri, yaitu Fatimah ya, radhiyallahu taala an. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kisah singkat, rangkuman, karena tentu saja ya, kita membahas tentang seluk-beluk nasab Umar bin Khattab sampai beliau memeluk agama Islam, ini tidak akan bisa kita bahas ya, dalam satu pertemuan. Ini membutuhkan beberapa pertemuan. Hanya saja ini rangkumannya saja, kurang lebihnya seperti itu tadi. Nah, Umar bin Khattab ini setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, Abu Bakar menunjuk langsung bahwa sepeninggalku, kalau aku meninggal nih, kata Abu Bakar As-Siddiq, maka yang jadi pemimpin adalah Umar. Sejak saat itu, sejak Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin. Dan Umar bin Khattab ini adalah satu-satunya manusia atau manusia pertama yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Nah, Abu Bakar Khalifatul Rasulillah. Nah, sahabat menyebut Umar ya Khalifatul Rasul. Terlalu sulit, wahai khalifah yang jadi pengganti khalifahnya Rasul. Kata Umar bin Khattab, itu menyulitkan kalian. Wa antum mu'minin, dan kalian ini adalah orang-orang yang mukmin. Wa ana amirukum, dan saya adalah amir kalian. Sebut saja saya Amirul Mukminin, selesai. Karena kalian orang-orang mukmin yang kebetulan saya diberi amanah oleh Allah. Dan kepemimpinan ini tidak untuk diminta, tidak untuk dingemis, meminta, memohon-mohon, saya mau dong jabatan ini, saya mau jabatan ini, angkat saya, enggak. Kita lihat cerita sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka tidak pernah mengemis sama sekali untuk menjadi sebuah kepala dalam negara, dalam sebuah negara. Ini Islam yang Islam aturkan. Tapi ketika itu diberikan kepada kita sebagai amanah, maka kita timbang, bisa enggak kita, amanah enggak kita ketika kita terima itu. Kalau khawatir karena diri kita, saya ini kadang-kadang sering ngiri aja,
Ntar balik lagi lurus baru berapa hari ngiri lagi, perbuat maksiat lagi. Takut saya tolak aja. Enggak, terima kasih amanahnya, tapi saya tidak mampu menjalankan amanah. Karena luar biasa, seorang Amirul Mukminin, seorang penguasa itu hatta meskipun orang yang berbeda agama tapi rakyatnya mati kelaparan, itu dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia orang yang kafir, dihisab, itu amanah. Meskipun yang benar yang benar dalam sebuah kasus muslim dengan kafir, yang benar orang kafir, ya kita harus benarkan orang kafir. Ya memang yang benar dia, ente salah. Nggak bisa. Jadi pemimpin tuh harus amanah. Karena itu syariat, nggak bisa main-main. Tidak ada terima, oh iya deh kurang lebih deh, nggak bisa. Syariat itu tegas. Jadi ketika Umar diangkat menjadi khalifah, ditunjuk langsung. Beda dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar itu ketika meninggalnya Rasul, wafatnya Rasul, mendengar kabar bahwa kaum Ansar ya mengadakan rapat musyawarah terhadap perihal siapa yang layak menjadi pemimpin setelah wafatnya Rasul di Sakifah Bani Sa'idah. Itu mengadakan rapat. Nah, ini sahabat yang Muhajirin mendengar informasi, buru-buru langsung ke Sakifah Bani Sa'idah. Ingin stop dulu. Jangan mengadakan hal seperti ini dulu. Ya. Jasadnya Rasul belum dikebumikan. Lebih baik kita tuntaskan dulu perihal Rasul ini, selesai, baru kita musyawarah tentang hal ini. Kan tapi sahabat radhiyallahu taala anhum berbeda pendapat, dan ini sesuatu yang wajar karena perihal kepemimpinan ini tidak bisa sebuah negara berjalan setengah hari, 1 jam, 1 menit tanpa adanya pemimpin. Pasti rusak, pasti kacau. Nggak bisa. Sebuah negara itu tidak bisa berjalan tanpa adanya pemimpin. Nah, sudah Abu Bakar dibaiat, dan sahabat yang lain yang berada di Sakifah Bani Sa'idah itu berbaiat kepada Abu Bakar, termasuk ahlul baitnya Rasul, yaitu Ali bin Abi Thalib dan anaknya Hasan wa Husain yang masih remaja, yang masih anak-anak, mungkin usia 10 atau 15 tahun. Ali setelah selesai mengurusi jenazah Rasul sampai dikubur, ya, maka Ali datang dan berbaiat juga kepada Abu Bakar, berbaiat juga kepada Umar, berbaiat juga kepada Utsman. Ya, maka ini adalah orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa lebih baik itu haknya Ali yang jadi pemimpin. Ya, berarti Ali pengecut, takut. Kalau memang Ali yang mempunyai hak menjadi pemimpin setelah Rasul, jangankan 1 Abu Bakar, 1000 Abu Bakar akan dilawan oleh Ali bin Abi Thalib. 1000 Umar akan dilawan oleh Ali. Kalau memang yang berhak menjadi pemimpin adalah Ali. Dengan berdasarkan sebuah dalil, ya, man kuntu maulahu fa aliyun maulah. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai teman dekatnya atau pemimpinnya, maka jadikanlah Ali sebagai teman dekatnya, bahkan pemimpinnya. Itu katanya khutbah Rasul di Haji Wada. Ya, itu enggak. Sejarahnya bukan seperti itu. Jadi Umar bin Khattab adalah manusia pertama yang mendapat gelar Amirul Mukminin, dan di zaman Umar ini tidak ada fitnah di dalam intern kaum muslimin. Di zaman Abu Bakar wajar ada fitnah, karena baru saja Rasul meninggal, banyak orang murtad, banyak orang yang gak mau bayar zakat, ya kan? Seperti kisah-kisah yang sudah ma'ruf.
orang-orang murtadin, orang-orang yang murtad dari agama, orang yang nggak mau bayar zakat. Karena saya bayar zakat ketika Rasul hidup, ketika Rasul meninggal sudah nggak ada kewajiban. Bukan. Zakat dan salat itu Allah sejajarkan. Wa aqimis shalah wa atuz zakat. Percuma kita mendirikan salat, percuma kita puasa, tapi kita tidak mau berzakat. Malah diakalin kalau zakat, kalau Ramadan udah masuk, yang kaya-kaya itu beli tanah. Beli tanah. Ente gak ngeluarin hak Allah nih, gak ngeluarin sedekah nih, gak ngeluarin zakat nih. Nih gak ada, ini habis beli tanah. Tanah gak diolah, tanah mati gitu loh. Kalau tanah hidup itu dikelola, diairi, tumbuh dengan tumbuhan yang bisa dijual. Itu beda, itu ada zakatnya. Kalau tanah doang nggak ada. Jadi tanah doang itu tidak ada. Nah itu akal-akalan. Banyak orang yang seperti itu. Sebenarnya konsep zakat itu bukan seluruh kaum muslimin yang kaya itu nisabnya sama. Nisabnya pas Ramadan, enggak juga. Nisabnya batasnya sekian umpamanya sekian ratus juta baru wajib zakat. Haul, ada istilah haul 1 tahun. Dari awal buka bisnis sampai selesai, ya, setahun pokoknya, genap 1 tahun, nah baru dihitung. Nah 1 tahunnya si A sama si B sama si C sama si D ini berbeda toh. Nggak mungkin si A sampai Z buka bisnisnya bareng di waktu yang bareng, jadi haulnya 1 tahunnya semua sama. Mungkin seperti itu? Mungkin saja kalau ada yang memberikan modal gede, langsung 1 hari jebret dimulai semua, nggak ada. Ya, kemungkinan kecil. Jadi seperti itu. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang apa saja ya, yang terjadi di zaman pemerintahan Umar. Karena di zaman beliau tidak ada fitnah di dalam intern kaum muslimin. Boro-boro mau fitnah. Ya. Setan aja kalau jalan yang pernah dilewati oleh Umar, setan itu milih jalan yang lain. Jadi kalau Umar jalannya lurus, ya lurus yang tadi bekas Umar itu nggak akan diikutin sama setan. Apalagi depan ya, hadap-hadapan, face to face, nggak akan berani. Ya, di pemerintahan Umar beliau 100% fokus terhadap penyebaran dakwah, termasuk runtuhnya Persia itu di zaman Umar bin Khattab. Makanya orang-orang Iran yang kebanyakan Syiah sekarang itu paling nggak senang dengan Umar bin Khattab karena di zaman pemerintahan Umar itu lulu lantah Persia. Yang Romawi lawan Persia, Romawi nih ya, yang punya dunia pada saat itu lawan Persia, ya kadang kalah kadang menang. Berarti Persia ini superpower pada saat itu, negara superpower, dikalahkan sama Umar bin Khattab. Dan pembukaan Palestina bukan dibuka, dikasih kuncinya Baitul Maqdis. Ini saya lebih percaya kepada muslimin daripada sama Yahudi, kata pendetanya. Saya lebih percaya sama itu pembukaan penerimaan kunci Baitul Maqdis itu di zaman Umar bin Khattab. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup menggunakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.